Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sobat Joy, ini dadaan ya, dadaan banget. Nanti dipanggil Kang Roni ke sini dadaan, dan saya juga nggak tahu ini mau diajak podcast masalah apa. Saya sendiri juga kurang paham karena benar-benar dadak banget tadi. Pripun Kang, apa yang mau dibicarakan? Oke sahabat Joy, ini jujur aja ya, saya dadaan undang Kang Rio karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan dan perlu saya diskusikan di sini ya. Jadi podcastnya ini benar-benar tidak disetting ya. Iya, terus. Saya tidak mau juga nanti terkesan malah kayak cerita itu dibuat. Iya. Jadi biar natural apa adanya. Jadi kemarin saya itu sepedaan, ceritanya kan sepedaan sama Pak Diagung. Iya. Nah itu melewati salah satu cagar budaya yang ada di Pacitan sini kan. Nah tertarik saya itu, ini adalah makam tokoh atau bisa dibilang legenda yang ada di Pacitan ini, dan tokoh ini cukup terkenal di Pacitan, cukup terkenal, dan ada keanehan kan di sini. Makamnya tuh ada 3. Ini yang bikin saya menjadi tertarik untuk membahas ini. Makanya ini saya ingin mengkonfirmasikan cerita ini. Tapi saya batasi dulu kan, saya tidak mau menceritakan soal sejarahnya Ki Bonokeling. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu saya juga ini kan setelah dari makanya Ki Bonokeling dengan Pak Diagung itu, saya mulai mencari artikelnya dan minim banget informasi soal ini terkait Bonokeling ini. Misalnya ada itu informasi itu saya dapat dari artikel lokal, dan itu juga masih termasuk tergolong tahun muda. Bahkan untuk sumbernya saja dari mana juga belum dicantumkan sama sekali, atau mungkin yang benar-benar bisa menceritakan ini atau semacam ada prasasti atau peninggalan artefaknya itu juga minim. Jadi saya tidak akan mengungkap soal sejarahnya Ki Bonokeling. Saya juga mencari beberapa artikel terkait dengan Bonokeling ini sendiri. Ada versi lain di daerah Banyumas, tapi bukan Bonokeling, tapi Banakeling. Dan ceritanya hampir mirip, cuman beda di cerita sejarahnya. Cerita miripnya tuh hanya dia sama-sama dari Pajajaran. Sama-sama dari Pajajaran. Nah ini yang bikin saya jadi tidak mau mengungkap soal sejarahnya karena minim itu ya. Lalu saya analisa juga apakah di sejarahnya Pajajaran ini diterangkan cerita-cerita ini. Ternyata juga saya tidak menemukan dan minim cerita dari pasangan Ki Bonokeling yang namanya Togati, yang katanya juga anak dari Brawijaya V. Itu saya mencari dari beberapa sumber. Di sana juga ada beberapa artikel. Juga saya tidak menemukan ada anaknya bernama Togati. Mungkin atau nama samarannya atau nama apa saya juga tidak paham. Karena tidak ada kejelasan ini, saya tidak mau mengungkap soal sejarahnya Ki Bonokeling sendiri. Jadi saya mengundang Kang Rio ke sini lebih diskusi saja soal kearifan lokal yang ada di Pacitan ini dan bagaimana cara kita untuk nguri-nguri ini, merawatnya. Karena ada beberapa tempat yang saya rasa ini kurang terawat dan butuh sentuhan kita sebagai pemerhati budaya, pemerhati tempat-tempat yang mengandung sejarah dan kearifan lokal ini, untuk ini kan sentuhan tangan kita dibersihkan atau semacamnya, setidaknya hanya itu. Nah sampai di situ kan, setelah perjalanan kami dengan Pak Diagung itu mulai berpikir keterlibatan kita sebagai teman-teman spiritual yang tinggal di Pacitan ini untuk bagaimana caranya ini tetap lestari, intinya itu saja. Nah, makanya yang menjadi konsen saya saat ini tuh intinya bagaimana ini tempat ini bisa terawat dan menjadi salah satu situs cagar budaya di Kota Pacitan, karena ini aman nggak kalau hilang. Jadi kita abaikan dulu soal sejarahnya seperti apa, itu tidak masalah. Yang jelas ini ada tempat-tempat yang perlu kita lestarikan semacam itu. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Kang Rio ini, Kang Rio sendiri kan sudah pernah ke sana ya? Iya sudah. Nah,
Nah, terus menurut sampean bagaimana keadaannya seperti apa? Mungkin kalian juga ada cerita sedikit soal tempatnya itu atau mungkin ceritanya mungkin ya, meskipun kita tidak membahas kebenaran soal sejarahnya. Gini ya, untuk ceritanya kan memang minim banget. Kemarin pun saya dapat juga cuman dari ya dari lingkungan sekitar saja, dan saya juga belum sempat cari di Perpuda, belum sempat sampai ke sana. Cuman ya karena ini satu sejarah lokal ya di tempat kita ya, dan perlu untuk dihargai, perlu untuk diuli. Yang jelas ini kalau pada zaman itu masuk ke politik, beban politik termasuknya, karena bukan karena agama kalau penangkapan saya di situ. Dari Bathara Katong ngutus Ki Ageng Petung, dan akhirnya ada konflik sama ini kita tadi siapa, Wono Keling. Dan dalam konfliknya kan diceritakan karena dihunuskan pisau tidak mati, akhirnya dipercaya punya rawa rontek Pancasona rawa rontek ya, dan akhirnya dicacah jadi 3 bagian itu tadi, yang masing-masing terseberang sungai. Kang Doni sudah tahu sendiri, memang strategi memang sesuai ya, memang antara satu sama satunya semuanya dilewatkan sungai ya, jadi tidak ada yang satu daratan ya. Nah, tapi untuk saya sendiri memang paling miris itu melihat yang di dekat gunung, di belakang rumah ya, betul. Nah, karena tempatnya itu dekat gunung ya, dan karena mungkin orang-orang spiritual itu kan kebanyakan orangnya itu sungkanan. Kalau mau lewat ke rumahnya warga kan nanti sungkan juga, kelihatan jangan-jangan manusia, padahal yang tidak benar. Nah, padahal sebenarnya kita itu cuma mau mendoakan saja. Toh apa yang didapat itu nanti ya dari kita nggak pernah mengharap ya. Karena di keyakinan spiritual itu, di tempat yang memang disakralkan pasti ada sawapin ilmu gitu kan. Nah, jadi di setiap tempat itu yang saya di 3 tempat itu saya rasakan semua sawapnya itu masih ada. Sawap itu beriman yang jelas nih. Kayak inilah apa tuh namanya, residual energi. Residual energinya masih ada di 3 tempat itu. Tapi kalau kan kemarin Kang Doni bilangnya yang di tengah sawah itu ya. Kalau saya cenderung yang saya rasakan agak mantap itu yang di kepala itu tadi, yang di tempat yang agak terbengkalai. Mungkin dari itu kepala ya? Iya, itu kepala di situ, terus badannya itu di pinggir jalan itu, dan yang di sana itu kaki kan. Tapi kembali lagi ini cuma menurut masyarakat sekitar. Saya sendiri pun juga nggak sampai benar-benar proses, cuman di situ residual energinya itu besar, itu di kepala itu tadi, bagian kepala dan yang di belakang rumah warga itu. Saya cuman gini, residual energi ini besar apa memang karena ini nggak terurus, atau memang karena ini di bagian kepala pustaka, jadi di situ menyimpan banyak kenangan atau lain sebagainya atau apa, kan saya juga nggak mau cross check sampai ke situ. Oke sahabat, kita cek sebentar, dan nanti kita juga sembahyang di sini ya, kita berdoa di sini. Di sana juga sudah perbukitan, jadi kayak hutan gitu ya belakangnya tuh, sudah banyak ditumbuhi tanaman, jadi kurang terawat. Kalau saya rasa juga perlu ya, kita itu izin lingkungan terus sama-sama di sana membersihkan, itu perlu banget, karena jangan sampai teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita itu melupakan sejarah kita. Entah itu kebenarannya seperti apa, tapi itu benar-benar terjadi gitu lah. Gitu aja. Entah itu orangnya beda atau enggak, kan bodo amat soal itu kan ya. Iya. Yang penting sudah terjadi, dan orang ini bisa dibilang tokoh atau legenda saat itu. Iya. Yang terpenting itu. Yang paling penting itu aja. Untuk kebenaran, kalau bicara kebenaran, itu udah hari lalu dan kita udah banyak yang dibuang sama penjajah, ada rekam jejak juga kan, nggak bisa.
Jadi hargai saja apa yang ada, kalau jangan dilupakan, itu untuk pelajaran kita juga. Betul, intinya tetap diuri-uri, namanya situs bersejarah ya. Untuk masalah kebenarannya ya kita abaikan itulah. Yang penting ini menjadi situs budaya, dan memang cerita-cerita ini diyakini warga setempat benar adanya, intinya seperti itu. Nah kemarin memang saya sempat ke sana ketika-tikanya itu, dan menurut saya kan tempatnya yang paling enak auranya. Yang paling enak auranya memang di sawah itu ya. Itu saya lihat dari segi auranya, dalam arti konsepnya juga sudah memenuhi syarat, energi dari lingkungannya sudah memenuhi syarat. Yang pertama, jauh dari pemukiman, ketenangannya lebih tercapai. Yang kedua, tidak jauh dari aliran sungai. Nah, itu yang kedua, karena setahu saya kalau memang ini benar diyakini dulunya Hindu, nah itu konsep-konsepnya memang masih dipakai. Jadi tempat persembahyangan itu ya, atau tempat-tempat yang disakralkan, mungkin ya kayak pemakamannya itu ya dekat-dekat sungai semacam itulah. Yang ketiganya ya alamnya juga bagus, ada perbukitan, dan itu memang simbol-simbol untuk menyembah Eng Sang Hyang atau sembahyang. Berikutnya itu ada patung Dwarapala. Itu entah dibuatnya barusan atau dari dulu sudah ada, tapi kalau saya lihat ya memang baru kan, bangunannya baru. Dwarapala itu kan anggap aja ini dewa-dewa penjaga ya, untuk teman-teman yang disakralkan. Dan itu akan mengaruhi aura di daerah itu. Di depan ada patung Dwarapala, dan itu di sebelah situ sungai ya. Itu sungai sahabat cuy. Kita cek masuk. Saya di situ merasakan energi ya, dan benar itu memang banyak digunakan untuk semacam ritual, untuk berdoa di situ. Dan ya yang saya tangkap banyak doa baik yang ada di situ. Kalau masalah doa kurang baik ya pasti di mana-mana pasti ada. Tapi untuk tingkatannya hanya kecil lah. Mungkin ada orang iseng misalnya cari nomor itu di mana-mana tempat. Biasanya tempat disakralkan tuh rata-rata buat iseng buat cari nomor, itu di mana pasti ada. Jadi kan di situ kan, misalnya di makamnya Raden Patah atau di makamnya Sunan-Sunan itu ya, ada yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah lah. Misalnya aku di masalah ini, aku tak rene mau ben terkabul, biar terkabul doanya terus. Nah sepanjang itu juga ada. Jadi tidak bisa ditanggung diri. Tapi yang jelas yang paling bagus orangnya di situ saat itu kan ya, saat itu. Oke sahabat Joy, tadi saya sempat bersembahyang dan merasakan energi di daerah sini sejuk banget ya. Sejuk banget tuh, kelihatan di sana ada perbukitan, jadi sejuk, dan di dekatnya pasti ada aliran sungai. Konsep ini memang sesuai dengan tempat-tempat ibadah umat Hindu zaman dahulu ya. Di sini tempatnya nyaman. Yang jelas di sini tempatnya nyaman dan banyak energi baik di sini. Karena banyak ini, saya melihatnya banyak orang yang berdoa di sini ya. Berdoanya di sini juga rata-rata untuk kebaikan, untuk ketenangan batin, dan juga menenangkan pikiran karena ada masalah. Jadi ada beberapa orang tuh yang punya masalah yang datang ke sini, tujuannya bukan meminta-minta di sini, tapi untuk menenangkan diri supaya ada ketenangan batin dan solusi semacam itu. Jadi kadang tuh gini sahabat Joy, orang itu ketika ada masalah pengennya sendiri atau menenangkan diri supaya bisa berpikir lebih jernih. Nah ini salah satu tempat untuk itu. Yang saya lihat seperti itu. Saya sudah cek dan di sini energinya bagus. Nah menurut ceritanya dulu meninggalnya itu atau matinya tuh dibunuh dan dipotong-potong. Bagian tubuhnya ada yang di sini, ada yang di sana. Konon ceritanya seperti itu. Tapi untuk kebenarannya nanti cek di sejarahnya aja atau artikel lain yang bisa menjadi rujukan sumber informasi Ki Wono Keling ini. Kalau yang di belakang rumah sangat memperhatikan karena tidak terawat. Cuman ini kurang terawat. Tapi waktu saya ke situ kan itu masih ada bunganya dan buah anggur fresh banget. Itu orang zaman dulu kan ada yang namanya selajing. Nah, itu bukan
jenis arwah itu tidak sebenarnya, itu hanya simbol penghormatan saja. Itu masih ada bunganya, masih baru saja itu, baru saja digunakan untuk sembahyang. Ada buahnya juga. Begitu juga yang di pinggir jalan, waktu saya ke sana itu ada buah apel satu itu. Itu konsepnya kalau orang-orang zaman dahulu kalau bersembahyang dan seserahannya tuh lebih ke ini kan makanan yang didapat dari alam, jadi semacam buah-buahan, sayur, semacam itu. Nah ini konsep ini bagus kan sebenarnya, cuman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Sahabat Joy, ini jalan raya menuju Trenggalek. Jadi kalau mau ke Trenggalek, dari Pacitan ke Trenggalek lewatnya sini. Oh, nah ini di jalan lintas selatan dan sampingnya ini ada makam Ki Bono Keling. Jadi di sini juga ada satu lagi. Ini ada pohonnya Sono Keling, besar banget pohonnya. Itu juga sama, bentuknya juga seperti itu. Cuman ini ya, karena di kunci kita tidak masuk, dari luar saja kita. Ya semacam kayak bungkan gitu ya, cuman ini jarang digunakan untuk sembahyang karena mungkin tempatnya terlalu dekat dengan jalan raya, itu ada buahnya. Jadi ya masih digunakan, cuman jarang-jarangannya orang tertentu aja ya. Itu di sana juga ada pintu masuk dan di sebelahnya ini sudah dibangun nih kayak musola ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu sahabat. Saya tidak berlama-lama di sini karena ini di tempat terbuka, jadi tetap situasinya nanti nggak enak ya. Dikira nanti ngapa-ngapain gitu ya. Ini cuma review tempatnya aja seperti ini, dan ini juga sekolahan, di depan sekolahan gitu. Pohonnya besar banget. Nah, Sono Keling besar banget. Makamnya Ki Ageng Bono Keling yang ketiga. Dan kali ini saya goes karena ke pelosok, jadi lebih enak pakai sepeda. Oke sahabat Joy, sampai di sini dulu. Semoga menambah informasi buat sahabat Joy semua. Salam Rahayu. Nah, keprihatinan saya ini akhirnya terdorong ya, karena ada salah satu tempat yang memang kurang terawat. Dan kalaupun kita ke sana langsung bersin tuh kayaknya nggak etis. Yang pertama di sana tuh kita bertamu, meskipun itu tempat ziarah, bisa dibilang ziarah atau cagar budaya. Yang pertama ya kita harus setidaknya izin lingkungan, Pak RT lah minimal. Nah, terus nanti juga semoga ada warga yang mau membantu, misalnya enggak pun ya kita tidak masalah ya, kita tidak masalah ya, ini niat baik. Dan misalnya tidak diperbolehkan pun juga kita juga tidak masalah, karena setiap daerah punya tata caranya sendiri kan untuk mengurus cagar budaya ini. Nah, kita hanya sebagai pemerhati budaya, pemerhati cagar budaya dan sejarah ini, andil kita bisanya ini kan, kita tidak bisa andil banyak. Kalau kita mau bangun itu, walah, dana kita untuk bangun itu tidak cukup sedikit kan. Nah, jadi kita yang tinggal di Pacitan terutama ya, karena kita dekat, andil kita hanya itu aja. Kalau memang nanti diperbolehkan ya, kayak semacam itu. Mungkin next kita bisa agendakan sama teman-teman nanti beberapa orang gitu sembahyang di sini sambil bersih-bersih supaya tempatnya juga bagus. Kita tidak berjanji, tapi semoga aja diberikan waktu dan ada kesempatan supaya kita bisa kesini lagi untuk membersihkan. Setidaknya tempat yang mengandung sejarah kayak gini, unsur sejarah ini masih tetap terjaga dengan baik. Entah ini makam ataupun petilasan, yang jelas tempat ini juga harus kita uri-uri sebagai sumber sejarah juga ya, supaya tidak hilang.
Nah mungkin Kang Rio sendiri punya nih kan, punya gambaran untuk kedepannya itu seperti apa. Misalnya nih di daerah Pacitan ini ada tempat-tempat bersejarah yang semacam ini kan, terbengkalai atau sebenarnya kan ini bukan ranah kita, dan kalaupun kita pengen seperti ini tuh ya dibilang baik-baik sih, tapi mungkin nanti ada yang kurang berkenan, bisa aja kita dibilang pahlawan kesiangan, ngapain sok-sokan nggak dari dulu atau gimana, bisa jadi seperti itu ya. Padahal kan namanya niat baik itu ya juga datanya sewaktu-waktu niat baik. Nah mungkin dari Kang Rio ada pendapat atau gagasan lain? Kalau untuk saya pribadi belum ada sekarang ya. Mending kita bersihkan dulu aja, mending kita laku dulu aja. Untuk kelanjutannya seperti apa, saya yakin satu niatan baik, satu tindakan baik pasti buahnya juga baik juga. Amin, amin. Semoga nanti juga diizinkan ya. Ya semoga nanti diizinkan, semoga ada juga yang mau ikut. Syukur-syukur kalau kita tambah saudara juga nanti di sana kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya Bismillah lah, semoga dengan diterusan yang benar. Amin, amin, amin. Oke sahabat Joy, memang untuk percakapan kali ini sebenarnya tidak banyak, tidak panjang, karena menurut saya tuh ya ini yang mau aku sampaikan ke Kang Rio, karena Kang Rio ini yang notabene warga asli Pacitan, sementara saya ini hanya pendatang kan, dan kebetulan ya hanya sekedar iseng diajak jalan-jalan sama Pak D, tahu-tahu ada petilasan, ya kan mampir kan, ikut deh, mampir, saya mampir ke sana, dan tempat itu memang sekarang masih digunakan untuk ritual dan semacam masih digunakan. Mungkin hanya itu aja sahabat Joy yang bisa saya sampaikan. Intinya untuk sahabat Joy, pesan-pesan saya ketika menemukan situs-situs bersejarah seperti ini, ya sebaiknya kita ikut andil dalam melestarikannya. Entah ini ada kaitannya dengan religi atau tidak, atau sejarahnya seperti apa, benar atau tidak, terlepas saja dari ini semua kan ya. Karena nanti kalau kita selalu mengedepankan soal itu, nanti akan tersekat-sekat lagi. Misalnya oh ini anu nih tokohnya umat ini misalnya, nanti akhirnya kita tidak mau ngurus hanya gara-gara beda religi kan? Seperti itu. Jadi pesan saya hanya itu, entah ini dari tokoh umat yang lain yang tidak sama dengan kita, ya kita harus lestarikan karena ada sejarah dari sini. Tanpa sejarah tidak akan ada peradaban kan ya. Tidak. Yang kita nikmati itu sedikit banyaknya ya dari sejarah ini yang sudah ada ini. Oke sahabat Joy, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi podcast saya kali ini bersama Kang Rio, dan semoga harapan-harapan baik ini bisa menjadikan kenyataan di masa depannya. Amin. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.